Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Bu Verena. Kami dari kelompok 11 praktek akuntansi biaya izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkanlah anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yulinda Fahri Anfasya. Yang kedua ada Ahmad Askanur Mustafidan. Yang ketiga ada Rejos Yoel. Yang keempat ada Almatin Reka Adian. Yang pertama-tama eh, kita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi pertemuan 12 pada PT Purindo. Untuk soal yang pertama yaitu eh, alasan utama mengapa sistem perhitungan biaya PT Purindo perlu diperbaiki adalah yang pertama untuk meningkatkan keberagaman produk. Eh, Pada awal berdirinya, perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk dan dijual ke satu jenis pelanggan saja. Namun, pada saat ini, meskipun perusahaan masih memproduksi satu jenis produk saja, produk tersebut dijual ke pelanggan yang berbeda atau kepada pelanggan yang bermacam-macam. Yang kedua, meningkatnya biaya langsung. Penggunaan teknologi produksi yang canggih dan terkomputerisasi membuat biaya tidak langsung menjadi semakin meningkat, seperti biaya penyusutan dan perawatan mesin pabrik, biaya persiapan ketika proses produksi harus beralih dari produk yang satu ke produk yang lain. Mengalokasikannya biaya semacam ini yang nilainya tidak terpengaruhi secara langsung oleh kuantitas produk yang dihasilkan, menggunakan basis alokasi jumlah potongan sosis yang dihasilkan untuk setiap kategori produk tidak mencerminkan secara akurat bagaimana sumber daya perusahaan digunakan oleh produk yang berbeda. Yang ketiga, persaingan di pasar. Semakin meningkatnya persaingan di pasar, semakin besar kebutuhan akan sistem perhitungan yang akurat. Perhitungan biaya yang akurat. Sistem perhitungan biaya perusahaan merupakan warisan dari masa di mana proses produksi masih dilakukan secara manual. Sistem ini perlu dikaji ulang untuk memastikan agar informasi biaya yang dihasilkan akurat. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 2 mengenai langkah-langkah perbaikan sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo. Langkah-langkah perbaikan sistem perhitungan biaya manufaktur oleh PT Purindo dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu ada penelusuran biaya langsung. Biaya kemasan seharusnya tidak dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis per jenis produk, namun ditelusuri secara langsung karena harga per kemasan berbeda untuk per unit produksi retail dan produk non-retail. Kemudian yang kedua itu ada tempat penampungan biaya tidak langsung. Terdapat 6 aktivitas perusahaan dalam tempat penampungan biaya tidak langsung. Yang pertama itu ada aktivitas penyampuran adonan sosis. Yang kedua ada aktivitas pengisian adonan sosis ke kulitnya. Yang ketiga ada aktivitas pematangan sosis. Yang keempat ada aktivitas pemotongan sosis. Yang kelima ada aktivitas persiapan pengemasan. Dan yang terakhir itu ada aktivitas pengemasan sosis. Dari keenam aktivitas di atas, aktivitas nomor 1 sampai 4 dapat digabung menjadi satu tempat penampungan biaya tidak langsung. Sehingga hanya ada 2 tempat penampungan biaya tidak langsung, yaitu tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi itu untuk aktivitas nomor 1 sampai 4 dan yang kedua ada tempat penampungan biaya untuk aktivitas pengemasan sosis untuk aktivitas nomor 5 dan 6. Kemudian yang langkah ketiga ada dasar alokasi.
Yang pertama itu untuk aktivitas produksi. Dasar alokasinya yaitu jumlah potongan dosis. Kemudian yang kedua ada untuk aktivitas persiapan pengemasan dosis, yaitu dasar alokasinya dengan waktu persiapan. Dan yang terakhir ada untuk aktivitas pengemasan dosis, dasar alokasinya dengan jumlah kemasan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Rejos dengan MPM terakhir 4153. Saya akan melanjutkan untuk yang nomor 3 yaitu mengenai klasifikasi biaya PT Purindo. Sebelumnya di sini ada beberapa klasifikasi yang sudah ada atau tertera pada bab 4 buku praktek halaman 95, yaitu yang pertama ada biaya di tingkat unit yang dihasilkan atau output unit level cost. Lalu ada biaya di tingkat batch atau batch level cost. Lalu yang C ada biaya untuk memelihara produk atau product sustaining cost. Lalu yang terakhir ada biaya untuk memelihara fasilitas atau facility sustaining cost. Di sini saya akan mengklasifikasikan beberapa biaya yang dimiliki oleh PT Purindo di klasifikasi yang sudah ada pada buku praktek halaman 95. Baik, dari yang pertama itu dari jenis biaya ada biaya bahan baku, itu termasuk pada klasifikasi biaya di tingkat unit atau output unit level cost. Lalu yang kedua, yang B itu ada biaya tenaga kerja langsung, itu masuk ke klasifikasi biaya pada tingkat unit atau output unit level cost. Lalu yang ketiga, yang C, ada biaya overhead kecuali biaya listrik, biaya kemasan, dan biaya departemen teknik produksi. Itu termasuk pada klasifikasi biaya tingkat fasilitas atau disebut facility sustaining cost. Lalu yang D itu ada biaya listrik pabrik, itu termasuk ke klasifikasi biaya tingkat unit atau output unit level cost. Lalu yang kelima itu ada biaya kemasan, termasuk pada klasifikasi biaya tingkat unit atau disebut output unit level cost. Lalu yang keenam atau F itu biaya departemen teknik produksi, termasuk pada klasifikasi biaya tingkat batch atau produksi atau disebut batch level cost. Lalu yang ketujuh, yang G, biaya iklan, termasuk pada klasifikasi biaya tingkat produk atau disebut produk sustaining cost. Lalu yang selanjutnya ada H, biaya operasional truk pengiriman, itu termasuk pada klasifikasi biaya tingkat batch karena dia pengiriman dan atau batch level cost. Lalu yang selanjutnya ada biaya perawatan truk pengiriman, termasuk juga pada klasifikasi biaya tingkat batch sama dengan yang H karena dia pengiriman atau disebut batch level cost. Lalu yang C itu mengenai biaya departemen pemasaran, termasuk pada klasifikasi biaya tingkat produk atau produk sustaining cost. Lalu ada yang K, biaya departemen pengiriman atau tingkat batch atau pengiriman sama dengan poin H dan I atau disebut batch level cost. Lalu yang terakhir itu ada biaya administrasi dan umum, itu masuk pada klasifikasi biaya tingkat fasilitas atau disebut facility sustaining cost. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Askar Nur Mustafidan dengan empat NPM terakhir 4081. Di sini saya akan membahas tentang subsidi silang antar produk dalam menghitung biaya manufaktur
Yang pertama untuk retail tertera informasi berupa produk 80.000 kemasan, kemudian biaya kemasan Rp120, waktu persiapan per batch, per satu batch itu 20 menit per 10.000 potong. Kemudian biaya departemen teknik 216.960.000 dan satu kantongnya itu berisi 10 potong. Kemudian untuk perhitungannya biaya kemasan 800.000 kemasan dikali Rp120 itu menghasilkan biaya sebesar Rp96 juta. Kemudian untuk 800.000 kemasan dikali 10.000 potong, mohon maaf, dikali 10 potong, itu menghasilkan 8 juta potong. Kemudian untuk perhitungan batchnya 8 juta potong dibagi 10.000 potong sama dengan 800 batch. Itu karena 20 menit. Untuk waktunya 20 menit. Per 20 menit itu dikali 800 batch, maka dibutuhkan 16.000 menit. Maka untuk biaya departemen tekniknya 16.000 menit dibagi 48.000 menit dikali 216.960.000 menghasilkan 72.320.000 rupiah. Kemudian untuk biaya retailnya 96 juta ditambah 72.320.000 menghasilkan 168.320.000 rupiah. Kemudian untuk perhitungan yang non retail itu tertera informasi berupa produknya 320.000 kemasan, untuk biaya kemasannya Rp600 dan untuk waktu persiapan satu batch itu 10 menit dibagi 10 menit, mohon maaf, 10 menit per 10.000 potong. Kemudian biaya departemen tekniknya 216.960.000 itu sama dengan yang atas. Kemudian satu kantong berisi 100 potong. Untuk perhitungan biaya kemasannya 320.000 kemasan dikali Rp600 maka menghasilkan biaya sebesar Rp192 juta. Kemudian 320.000 kemasan itu dikali dengan 100 potong, karena satu kantongnya 100 potong maka menghasilkan 32 juta potong. Kemudian perhitungan batchnya 32 juta potong dibagi 10.000 potong maka menghasilkan 3.200 batch. Maka untuk perhitungan waktunya 10 menit dikali 3.200 batch berarti butuh 32.000 menit. Kemudian untuk perhitungan biaya departemen tekniknya 32.000 menit tadi dibagi dengan 48.000 menit, maka kemudian dikalikan Rp216.960.000, maka menghasilkan biaya departemen teknik sebesar Rp144.640.000. Nah, dari situ kemudian dapat dihitung untuk biaya non retailnya itu 192 juta ditambah dengan 144.640.000 rupiah menghasilkan biaya non retail sebesar 336.640.000 rupiah. Sekian pemaparan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.